Kisah seorang anak yang ingin memberikan yang terbaik untuk kedua orang tuanya. Sebutlah nama anak ini adalah Umar. Umar adalah seorang anak tunggal yang memiliki orang tua yang sangat kaya raya dan sangat sibuk bekerja. Ayah Umar adalah seorang pengusaha yang setiap hari disibukkan dengan bisnis-bisnis yang harus dikerjakan, meeting-meeting rapat yang tidak pernah berhenti. Dan ayah Umar menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Maka Umar pun disekolahkan di sebuah sekolah internasional agar ia mampu berbahasa Inggris dengan baik, bertemu dengan teman-teman dari berbagai macam negara, hingga Umar bisa menjadi pribadi yang berwawasan global. Dan sang ayah menginginkan pendidikan ke luar negeri agar Umar bisa menjadi orang yang lebih hebat, bahkan lebih hebat daripada ayahnya. Suatu ketika Umar menyerahkan undangan dari sekolah kepada ibunya, dan undangan tersebut adalah undangan Father's Day, yang dimana hari itu sepatutnya seluruh ayah hadir, karena hari itu seluruh anak-anak menampilkan bakat-bakatnya. Maka Umar pun merengek kepada ibunya dan berkata, "Ibu, untuk kali ini Umar mohon ibu supaya ayah bisa datang ke sekolah melihat apa yang akan Umar tampilkan, karena selama ini ayah gak pernah datang kalau Umar ada menunjukkan sesuatu di sekolah, kalau Umar menampilkan sesuatu di sekolah." Maka sang ibu pun berkata kepada suaminya, "Ayah, datanglah ke sekolah untuk kali ini saja. Umar sangat mengharapkan kehadiranmu, wahai suamiku. Umar sangat ingin agar dia ditonton oleh engkau, wahai suamiku." Maka ayah pun berkata seperti biasanya, "Istriku, kau tahu pekerjaanku ini banyak sekali. Aku harus meeting, aku harus melakukan bisnis ini, bisnis itu. Aku tidak mungkin meninggalkan pegawai-pegawaiku begitu saja hanya untuk melihat pementasan anakku ini. Kan kau bisa datang," kata sang ayah Umar. "Ini acaranya Father's Day. Engkau yang harus datang untuk kali ini saja. Sebentar saja gak apa-apa. Setelah Umar tampil, kau langsung bisa pergi, gak apa-apa. Yang penting Umar tidak sedih karena kau tidak datang," kata sang istri. Akhirnya hari itu pun tiba. Umar dari belakang panggung pun mengintip ke arah penonton. Adakah ayahnya duduk di barisan penonton? Dan ayah Umar pun datang walaupun terlambat dan memilih duduk di paling belakang dengan malas-malasan. Seluruh ayah-ayah yang lain berlomba-lomba untuk bisa duduk di barisan depan untuk melihat tampilan anak-anak mereka. Tapi tidak dengan ayah Umar, karena baginya kalau duduk di depan nanti susah untuk pulang. Lebih baik aku duduk di belakang saja sambil bersandar dan sambil melipatkan kedua tangannya. Maka tampillah anak pertama dengan tampilan yang sangat indah, dengan suara yang sangat merdu dan memainkan alat musiknya. Lalu tampillah anak kedua dengan tarian baletnya yang sangat indah. Dan tampillah anak ketiga, keempat, dan seterusnya dengan penampilan bakat-bakat yang sangat indah, dengan bakat yang sangat bagus, dan semua orang berdecak kagum dan bertepuk tangan. Dan ayah Umar kembali melihat jam tangannya dan berkata, "Kapan Umar ini tampil? Lama sekali Umar ini tampil karena aku harus ada meeting dan aku sudah terlambat." Dan akhirnya peserta terakhir Umar pun berjalan dengan tenang di atas panggung tersebut dengan baju yang sangat sederhana, tidak seperti teman-temannya yang lain. Dan ayah Umar berpikir, apa yang akan ditunjukkan oleh anakku ini? Ayahnya baru sadar selama ini dia tidak paham bakat apa yang dimiliki oleh anaknya tersebut.
Maka Umar pun ketika berdiri di atas panggung, matanya kembali mencari di mana sang ayah. Ketika dia melihat ayahnya duduk di barisan belakang, Umar pun tersenyum dan mengatakan kepada pembawa acara, "Bolehkan aku memanggil Ustaz Asep?" kata Umar. Ustaz Asep adalah guru mengaji ekstrakurikuler di sekolahku ini. Ustaz Asep pun datang ke atas panggung dan Umar mengatakan, "Ustaz, tolong periksa bacaan Umar. Kalau Umar mungkin ada salah dalam membacanya." Maka Umar menarik nafasnya panjang-panjang, meminjamkan matanya, kemudian dia pun melantunkan ayat suci Al-Quran, yaitu surah An-Naba, surah pertama dalam juz 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Dan Umar membaca ayat demi ayat sampai selesai. Umar membaca dengan sangat lembut, dengan sangat fasih, dengan sangat lancar surah An-Naba tersebut. Dan ketika ia selesai membaca, ayahnya tertegun melihat Umar dan tak terasa menetes air matanya, karena ayah tidak pernah tahu kapan Umar menghafalkan Al-Quran. Maka Ustadz Asep pun berkata kepada Umar, "Mengapa engkau menghafal Al-Quran, Umar?" Apa jawab Umar? "Selama ini, Ustadz, ayahku sangat sibuk dalam bekerja. Ayahku banyak sekali meetingnya. Ayahku banyak sekali bisnisnya. Dan ayahku melakukan itu semuanya karena untuk memberikan nafkah kepadaku dan kepada ibuku. Bekerja untuk membahagiakan aku, untuk pendidikan aku, wahai Ustadz. Maka aku ingin membalas kebaikan dari ayah. Tapi aku tidak punya apa-apa, Ustadz. Aku tidak punya uang. Aku tidak punya yang lain-lain, Ustadz. Aku hanya punya hafalan Al-Quranku ini, Ustadz. Karena aku tahu janji Allah, barang siapa yang menghafalkan Al-Quran, Ustadz, maka Allah akan memberikan jubah kemuliaan bagi kedua orang tuanya, Ustadz. Maka Umar ingin memberikan jubah kemuliaan kepada ayah Umar di surga, Ustadz, kata Umar. Dan Umar pun meneteskan air matanya. Apa yang terjadi dengan ayah Umar di belakang barisan? Kemudian dia berteriak, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Maka ayah Umar pun berlari dan memeluk Umar di atas panggung dan mengatakan, "Maafkan ayah, anakku. Selama ini ayah berfikir untuk masa depanmu 20 tahun, 30 tahun lagi yang akan datang. Ayah berfikir kau harus mendapatkan pendidikan yang terbaik, kau harus fasih dalam bahasa Inggris, kau harus hebat dalam urusan dunia. Tapi ayah tidak pernah mengajarkanmu Al-Quran. Ayah tidak pernah mengajarmu ilmu agama, anakku. Ayah berfikir masa depanmu di dunia, tapi ayah tidak pernah berfikir masa depanmu di akhirat. Tapi kau yang berfikir tentang akhiratku, wahai anakku. Maka terima kasih, anakku," kata sang ayah yang tidak biasa lagi memendung air matanya. Dan seluruh penonton yang ada di barisan penonton pun bergemuruh. Mereka mengucapkan takbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Mereka berdecak kagum dengan seorang anak yang memiliki bakat yang mungkin bagi sebagian orang sudah melupakan itu. Apa itu? Al-Quran. Maka belajarlah dari sosok Umar. Apa yang Umar katakan, "Ayah, tidak apa-apa ayah.
ayah sibuk bekerja karena ayah memikirkan Umar dan ibu. Mungkin kita jarang kumpul di dunia ini, tapi kalau Umar menghafalkan Al-Quran, Umar masuk surga, ayah dan ibu juga masuk surga. Kita akan sama-sama terus, kita tidak akan terpisah lagi. Begitu kata Umar. Lihatlah seorang anak penghafal Quran ini. Inilah yang seharusnya cita-cita kita. Inilah seharusnya, wahai teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, dan juga wahai orang tua yang mengagung-agungkan pendidikan dunia dan melupakan Al-Quran. Inilah seharusnya yang kita tanamkan pada diri kita dan pada anak kita. Bukankah Allah mengingatkan kepada kita, Qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana caranya? Yaitu salah satunya jadikan diri kita jadi ahlul Quran dan anak kita dengan pendidikan Al-Quran. Hiasi dengan Al-Quran, perilaku dengan Al-Quran, insya Allah menjadi ahlul Quran.